Shalom saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas, di mana melalui channel ini saudara akan mendapatkan jawaban dari ayat-ayat firman Tuhan terhadap segala masalah kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara segeralah berlangganan dengan channel ini dengan mensubscribe channel ini. Kalau tanda subscribe di bawah video ini masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pengampunan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-3 ayat yang ke-23 di sana ditegaskan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun manusia yang pernah hidup di dunia ini yang terlepas dari dosa. Semua manusia telah berdosa, dan kalau kita menghitung dosa kita, maka tidak akan ada kita yang bisa menghitung karena begitu banyaknya dosa-dosa kita, begitu besarnya dosa kita. Dan kemudian Roma 6 ayat 23 di sana ditegaskan bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah neraka. Artinya setiap orang yang berdosa pasti masuk neraka, karena upah dosa itu adalah neraka. Itu artinya saudara bahwa kalau setiap kita sudah berdosa, maka setiap kita seharusnya masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Saudara, neraka itu bukan main-main. Neraka itu adalah tempat penderitaan, di mana firman Allah menegaskan bahwa di sana ada ratap dan keretakan gigi. Saking sakitnya, saking menderitanya, digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan keretakan gigi. Saudara pernah merasakan sakit karena sakitnya sampai gigi saudara gemeretak saudara? Saya pernah melihat orang yang sakit, saya berdoa bagi dia, dan giginya gemeretak, bahkan dia sampai menggigit lidahnya karena dia keracunan, ibu ini keracunan kandungan saudara. Sampai dia hampir memutuskan lidahnya, giginya gemeretakan. Karena apa saudara? Karena dia begitu kesakitan, dia begitu menderita oleh karena keracunan kandungan, masih karena keracunan kandungan. Bagaimana kalau di neraka? Dan di neraka bukan 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tapi sampai selama-lamanya. Betapa mengerikannya saudara. Dan itulah yang akan terjadi bagi setiap orang yang berdosa, karena upah dosanya adalah maut. Dan kalau kita adalah orang berdosa, maka sekali lagi seharusnya setiap kita masuk ke dalam neraka sampai selama-lamanya. Tapi syukur bagi Tuhan, karena Dia Allah yang mengampuni. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini saudara, tentang pengampunan Allah terhadap kita manusia yang berdosa. Kerinduannya melalui video ini, setelah belajar video ini, saudara begitu memahami bahwa saudara diampuni. Saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa saudara diampuni, dan saudara hidup sebagaimana seharusnya orang yang diampuni oleh Tuhan. Saya rindu saudara menyaksikan bagaimana pengalaman hidup saudara ketika saudara mengalami pengampunan Tuhan. Betapa leganya, betapa tenangnya ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Kalau saat ini saudara sudah mengalaminya, saudara saksikan itu. Apa yang saudara alami ketika pengampunan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas yang saya rindu kita belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Saudara, untuk kita mengalami pengampunan, maka ayat emas pertama ditegaskan di sini adalah
sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Pertobatan adalah respon dari kita supaya kita mengalami pengampunan dari Tuhan. Saudara, ada terlalu banyak orang yang hari-hari ini mengatakan diri mereka sebagai anak Tuhan. Mereka diampuni oleh Tuhan. Tetapi yang menjadi dilema, saudara, adalah hidup mereka tidak menunjukkan pertobatan. Dan saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang sungguh-sungguh dia tunjukkan dalam pertobatan. Karena saya sudah mendengar orang-orang yang berdosa, bahkan sedang melakukan dosa juga, berkata bahwa dia orang percaya. Satu kali saya menginjili seseorang, saudara, seorang bapak di satu kedai kopi. Ketika saya menginjili bapak ini, saya bertanya kepada bapak ini, apakah bapak percaya bahwa Yesus Tuhan, bahwa Yesus Juru Selamat? Sebelum bapak ini menjawab, di sampingnya langsung menjawab seorang bapak dan berkata percaya. Padahal yang menjawab itu sedang berjudi, saudara. Bukan apa yang dia katakan, tapi apakah tindakannya menunjukkan pertobatan atau tidak. Karena ketika dia sadar akan hidupnya yang berdosa, dan kemudian dia bertobat dari keberdosaannya, itulah yang akan membawa orang itu kepada penghapusan dosa oleh Tuhan. Firman Allah ini menegaskan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Hari ini, adakah saudara yang masih hidup dalam dosa? Ya, memang setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita masih berbuat dosa sampai hari ini. Tetapi berbuat dosa dengan hidup dalam dosa itu berbeda, saudara. Hari ini saya dan saudara mungkin masih berdosa ketika kita mengikut Tuhan, tapi itu bukan karena kita sengaja atau bukan karena kita menikmati dosa itu. Tapi kita berbuat dosa mungkin karena ketidaksengajaan, mungkin karena hal-hal tertentu dan sebagainya. Yang dimaksudkan di sini sadar adalah sadar akan keberdosaan dan kemudian bertobat, ada kerinduan untuk berubah dari keberdosaan itu. Lalu kemudian ayat emas kedua tentang pengampunan akan dosa-dosa kita, saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Saudara, ayat emas yang kedua ini menegaskan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Yang ditegaskan di sini, saudara, adalah kita harus mengakui dosa-dosa kita. Kita harus mengaku bahwa kita adalah orang berdosa. Dan seberapa besar pun dosa itu, seberapa hitam pun dosa itu, seberapa jahat dan hancurnya pun kita di masa lalu kita, firman Allah berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Ia Allah yang setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Saudara, tidak ada yang tidak layak. Kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan, mengaku dosa, sejahat apapun, sehancur apapun kehidupan saudara di masa lalu, saudara diterima oleh Tuhan. Yang menjadi permasalahannya hari ini adalah, adakah saudara sadar dan adakah saudara mau bertobat dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa saudara orang berdosa dan saudara mau berubah dari keberdosaan saudara? Dia Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia menyucikan kita dari segala lumpur dosa kita. Puji Tuhan, saudara, Allah itu mengampuni. Kemudian ayat emas selanjutnya adalah dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya.
Saudara, kita mengalami pengampunan dosa, tidak ada cara lain. Tidak ada jalan yang lain. Satu-satunya cara, satu-satunya jalan kita mengalami pengampunan adalah melalui Yesus. Dan oleh darahnya, hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita dari segala keberdosaan kita. Hanya melalui darah Yesus kita bisa ditebus, kita bisa diampuni. Dosa tidak bisa disucikan, dihapuskan dengan apapun. Dosa tidak bisa ditutupi melalui kebaikan. Dosa tidak bisa ditimbang dengan kebaikan, lalu jika kebaikan lebih banyak maka dosa dihapuskan. Tidak, saudara. Dosa tetap adalah dosa. Dan sorga itu sempurna. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sorga. Sebanyak-banyaknya kebaikan kita, jika satu saja dosa kita, kita sudah layak masuk ke dalam neraka. Saya pernah menggambarkan di video-video sebelumnya, saudara. Misalnya satu kali saya datang ke rumah saudara, lalu kemudian saya kehujanan, saya bawa keluarga saya, kami ada 10 orang. Dan waktu itu sudah malam, kami belum makan malam. Dan sebagai orang baik, saudara menawarkan saya, menanya saya, apakah Bapak sudah makan? Bapak pendeta sudah makan dan keluarga. Saya bilang dengan jujur, saya belum makan, kami belum makan, kami sedang kelaparan. Lalu kemudian waktu itu saudara langsung sibuk untuk membuat sesuatu supaya kami bisa makan malam. Saudara buka semua persediaan, tidak ada lagi yang sudah masak. Lalu saudara buka kulkas, kebetulan di sana persis ada 10 telur ayam. Lalu kemudian saudara ambil itu dengan senangnya, lalu kemudian saudara mau goreng itu. Lalu saudara pecahkan satu-satu, saudara persiapkan mixer, saudara siapkan tempatnya, saudara pecahkan satu, diaduk pakai mixer, kedua, ketiga, baik, semua telur itu masih baru, masih baik. Sampai ke-9 semua masih baik. Tapi ke-10 telur itu sudah hitam, berulat, busuk, tapi sudah sempat terpecah dan tercampur oleh mixer itu. Pertanyaan saya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9. Setelah tercampur, berapa yang busuk? Semua jadi busuk. Kalau ada orang yang berkata melalui kebaikan bisa masuk surga, satu dosa saja, berjuta-juta kebaikan dalam diri kita, satu dosa saja tercampur dalam hidup kita, sudah membuat semua kebaikan itu busuk di hadapan Tuhan. Saudara, tidak ada yang bisa menghapuskan dosa. Tidak ada yang bisa menutupi dosa. Hanya satu yang bisa menghapuskan dosa kita, yaitu darah Yesus. Jadi kalau saudara mau mengalami pengampunan, hanya darah Yesus yang bisa menyucikan dosa saudara dan saudara diampuni. Melalui iman kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Melalui iman kepada Yesus yang telah berkorban, mengorbankan darahnya di kayu salib. Kita percaya bahwa dia mati mengorbankan darahnya di kayu salib, maka kita diampuni, maka kita diselamatkan, dosa-dosa kita dihapuskan. Itu sebabnya saat ini saudara, sudahkah saudara percaya kepada Yesus yang telah mengorbankan darahnya kepada saudara supaya saudara diampuni? Hanya melalui darah Yesus saudara bisa mengalami pengampunan. Hanya melalui darah Yesus, tidak ada jalan yang lain. Kalau saat ini saudara belum percaya sungguh-sungguh, saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah kepada Yesus yang telah mati di kayu salib mengorbankan tubuh dan darahnya untuk saudara. Kalau saat ini saudara berkata kepada Yesus dan percaya dengan sungguh, Yesus, engkaulah Tuhan yang aku percaya, engkaulah juru selamatku yang telah mati di kayu salib mengorbankan tubuh dan darahmu supaya aku diampuni. Kalau saudara ucapkan itu dan saudara sungguh-sungguh percaya akan hal itu, saat ini dengar, saudara diampuni. Jadi kalau saudara mau mengalami pengampunan Tuhan, tidak ada cara yang lain. Bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui agama. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan saudara. Bukan melalui rohaniawan. Rohaniawan semua berdosa dan mereka pun butuh keselamatan. Satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui Yesus yang oleh darahnya dia korbankan supaya saya dan saudara diselamatkan. Percayalah Yesus yang telah berkorban bagi saudara.
Ayat mas selanjutnya tentang pengampunan Tuhan adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini adalah di mana umat-umat Tuhan seringkali masih jatuh dalam dosa, berbuat dosa lagi, padahal mereka sudah diampuni, padahal mereka sudah ditebus. Dan seringkali atas dosa-dosa mereka, akhirnya mereka mengalami penghukuman dari Tuhan. Tuhan izinkan mereka ditawan, Tuhan izinkan mereka menderita. Dan kemudian dari tawanan, dari penderitaan, dari malapetaka yang Tuhan izinkan, akhirnya dari sana mereka berbalik, mereka bertobat. Sehingga Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Selama ini mereka begitu angkuh dan merasa tidak perlu Tuhan, tapi kemudian mereka mulai belajar lagi merendahkan diri oleh karena penderitaan. Mereka kemudian mulai berdoa dan kemudian mulai mencari wajah Tuhan, lalu kemudian berbalik atau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat. Maka firman Allah berkata, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, kalau kita belajar dari kehidupan orang Israel, kita bisa melihat, saudara, bahwa berkali-kali mereka mengalami penderitaan, berkali-kali mereka harus hancur lebur, berkali-kali mereka harus ditawan dan begitu menderita di tawanan. Itu disebabkan oleh karena dosa dan kejahatan mereka. Padahal mereka adalah umat Tuhan, tapi mereka kemudian hidup dalam dosa dan kejahatan. Tapi kemudian Tuhan berkata, apabila umatku itu kembali belajar merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan berkata, aku mengampuni mereka, aku dengar mereka, aku dengar seruan mereka, dan Tuhan berkata, aku pulihkan mereka. Adakah saudara saat ini, saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah orang Kristen, bahkan mungkin saudara adalah para pelayan, saudara setia beribadah, saudara melayani Tuhan, tapi secara tersembunyi saudara hidup dalam dosa, saudara kotor dan hidup dalam gelimangan dosa. Dan mungkin saat ini saudara sudah mengalami kehancuran hidup oleh karena dosa saudara, ataupun mungkin saat ini semuanya masih baik-baik saja, padahal saudara sudah bergelimang dalam dosa. Saya mau menegaskan kepada saudara, bertobatlah sekarang, rendahkan dirimu, cari Tuhan sekarang dengan sungguh. Jangan bertopeng dengan pelayanan, jangan bertopeng dengan kesetiaan ibadah, tapi rendahkan dirimu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan berbalik, bertobat dari jalanmu yang jahat sebelum penderitaan menimpa engkau. Datang kepada Tuhan, Dia mengampuni engkau ketika hari ini engkau sungguh-sungguh berbalik kepada Dia, ketika hari ini engkau belajar bertobat sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Kalau hari ini engkau sebagai anak Tuhan tapi engkau hidup dalam dosa, bertobatlah, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Tuhan akan mengampuni engkau, Tuhan mendengar engkau, dan Tuhan akan memulihkan engkau. Mari kita hidup dalam kekudusan, mari kita hidup dalam kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian ayat emas berikutnya, saudara, tentang pengampunan Tuhan atas kehidupan kita umat-umatnya adalah dari Mazmur pasal 103 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudara, luar biasa Allah kita. Dia Allah yang mengampuni, dan Dia tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran kita. Firman-Nya menegaskan bahwa sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Dia membuang jauh-jauh segala dosa kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau ada tuduhan-tuduhan
Saudara sudah menjadi orang percaya, saudara ikut Tuhan dengan sungguh, lalu kemudian saudara dituduh berdasarkan masa lalu saudara, hati saudara dituduh. Itu pekerjaan iblis. Kalau iblis kemudian mengungkit-ungkit dosa masa lalu untuk membuat saudara terjatuh lagi dan terjatuh lagi, dengar saudara, itu tipuan iblis. Tuhan telah menegaskan bahwa Dia tidak pernah mengingat-ingat dan tidak pernah mengungkit-ungkit dosa saudara. Dia tidak pernah mengingat lagi dosa kita. Yang Dia telah ampuni, Dia tidak mengingat-ingat itu lagi. Sejauh timur dari barat, Dia buang segala dosa kita. Itu sebabnya kalau ada tuduhan-tuduhan di hati saudara, bahwa saudara orang berdosa, saudara adalah orang yang tidak layak, dulu saudara melakukan ini dan itu dan sebagainya, tangking itu dalam nama Yesus. Itu tipuan iblis. Saudara anak Tuhan sekarang, saudara orang benar sekarang, saudara bukan lagi budak dosa sekarang. Hiduplah dalam kebenaran, jangan mau ditipu oleh iblis. Tuhan telah membuang dosamu sejauh timur dari barat. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang pengampunan Tuhan atas kehidupan kita umatnya, adalah dari Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar, tidak ada dosa yang terlalu hitam ketika kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Tuhan berkata, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya saudara, sebesar apapun dosa kita diampuni oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan ketika kita datang memohon pengampunan kepada Dia. Ketika kita datang dengan sungguh memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara, saya pernah orang yang datang kepada saya dan kemudian berkata, layakkah aku? Pantaskah aku? Diterimakah aku? Dosaku begini dan begitu, masa laluku begini dan begitu. Saya menegaskan bahwa tidak ada yang tidak diterima oleh Tuhan kalau orang tersebut datang dengan sungguh kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak layak di hadapan Tuhan kalau orang tersebut datang mohon ampun dengan sungguh di hadapan Tuhan. Adakah saudara saat ini yang merasa diri saudara adalah orang-orang yang paling berdosa? Saudara merasa dosa saudara begitu besar, lalu kemudian saudara merasa tidak layak. Dengar, itu tipuan iblis. Iblis akan selalu berkata bahwa kita tidak layak sehingga kita tidak berani datang kepada Tuhan. Dengar saudara, sebesar apapun dosamu, Allah mau mengampuni engkau asal hari ini engkau mau datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan. Itu sebabnya saudara, kalau saat ini saudara merasa saudara orang berdosa, ini waktunya. Jangan tunggu waktu lagi, jangan menunda-nunda waktu lagi. Ini waktunya segera bertobat selagi masih ada kesempatan. Saudara, saya seringkali mengalami bahwa ada orang yang mau bertobat tapi menunda-nunda, mengulur-ulur waktu, dan sebelum mereka benar-benar bertobat, akhirnya nyawa mereka putus. Itu seringkali terjadi. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Karena sekalipun dosamu begitu besar, Allah mau mengampuni engkau. Kemudian ayat emas terakhir saudara, tentang pengampunan Tuhan bagi kita umat-umatnya, adalah dari Matius pasal yang ke-6 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara, sebagai ayat emas terakhir, firman Allah ini menegaskan bahwa
Untuk kita mengalami pengampunan, kita harus juga mengampuni. Artinya sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita benar-benar sadar bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita pun harus mengampuni. Kalau kita benar-benar sadar bahwa dosa kita yang besar, dosa kita yang tidak terhitung, dosa kita yang tidak terhingga itu sudah diampuni, maka kita pun harus mengampuni. Kalau kita tidak bisa mengampuni, saudara, mungkin saja kita belum merasakan dan mengalami pengampunan. Itu sebabnya firman Allah berkata bahwa kita harus mengampuni, maka kita pun akan diampuni. Adakah saat ini saudara mengalami sakit hati dalam kehidupan saudara? Adakah saat ini saudara mengalami kebencian dalam hati saudara? Mungkin ada orang yang berlaku jahat kepada saudara, berlaku tidak baik, berlaku tidak adil kepada saudara, dan saudara merasa sakit hati. Dengar saudara, ampunilah, belajarlah mengampuni, karena dibandingkan dengan dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, sejahat-jahatnya orang lain kepada kita belum sebanding dengan kejahatan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni kita, maka ampunilah, karena kalau saudara tidak mengampuni, maka Tuhan pun tidak mengampuni. Kita rugi sendiri, saudara, karena hutang dosa kita kepada Tuhan begitu besarnya, tidak terhingga. Sedangkan hutang kesalahan orang kepada kita mungkin itu kesalahan kecil. Dan kalau kita tidak mengampuni kesalahan kecil, maka hutang dosa kita yang begitu besarnya pun tidak diampuni. Itu sebabnya saat ini, saudara, mari belajar mengampuni supaya kita pun diampuni. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita belajar tentang pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah belajar bahwa untuk kita mengalami pengampunan, bertobatlah, datang kepada Tuhan, memohon ampun di hadapan Tuhan. Hanya darah Yesus yang sanggup menyucikan kita dari segala dosa kita. Datanglah kepada Yesus, berbalik dari segala kejahatan kita. Dengar saudara, tidak ada yang tidak layak. Allah menerima kita apa adanya. Dia mengampuni kita sebesar apapun dosa-dosa kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia mengampuni segala kesalahan dan dosa saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari hidup sebagai orang benar. Bersyukurlah kalau saat ini saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Dan hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Dan hiduplah dalam pengampunan. Puji Tuhan, saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk kita tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang telah mengampuni kami. Engkau Allah yang telah melayakkan kami. Kami orang berdosa, dosa kami begitu besar. Tetapi Engkau tidak menghitung dosa kami. Engkau tidak mengingat-ingat pelanggaran kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau membuang dosa kami sejauh timur dari barat. Engkau tidak menghitung-hitung dan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kami. Firman-Mu berkata, marilah kita berperkara bahwa sekalipun dosa kami begitu besarnya, Engkau menyucikannya ya Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, Engkau putihkan seperti salju ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuni dosa kami yang besar. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mau serahkan hidup kami sungguh-sungguh sepenuhnya kepadamu. Kami mau hidup dalam pengampunan ya Tuhan. Kami mau jauhkan dari segala pelanggaran kami. Kami mau hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami mau terapkan firman Tuhan. Kami bersyukur buat pengampunan-Mu. Kami hidup dalam kebenaran-Mu. Kami mengampuni karena kami pun telah diampuni. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu ini satu persatu ya Tuhan. Engkau yang telah mengampuni mereka,
Engkau yang menuntun mereka hidup dalam kebenaran-Mu, di jalan kebenaran-Mu. Ajar anak-anak-Mu hidup benar, hidup mengikut Tuhan, dan hidup mengampuni. Berkati setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Dan saudara juga semakin dikuatkan dan diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel ini saudara, silahkan di subscribe channel ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.